Baik, untuk selanjutnya masih materi tentang assembly, saya akan menjelaskan tentang materi rektangular, sirkular, dan mirror. Tentunya di dalam assembly. Di sini saya telah membuat assembly pool di mana assembly pool ini terdiri dari berbagai macam subassembly atau beberapa macam subassembly. Di sini kita bisa lihat ada assembly ragum dan di sini juga ada atau subassembly meja. Maaf, maksud saya di sini ada subassembly ragum dan ini ada subassembly meja. Tetapi yang saya akan jelaskan kali ini yaitu tentang rektangular. Apa itu rektangular? Rektangular adalah untuk menduplikat menjadi bentuk jajaran geometri. Jadi intinya rektangular ini berguna untuk memperbanyak part atau produk tetapi dengan bentuk atau jajaran geometri. Langsung saja saya contohkan. Di sini saya klik plat bawah di mana plat bawah ini adalah nama file dari landasan kaki tadi. Kita klik saja di sini. Kemudian maksud saya klik kiri, kemudian kita klik di dalam assembly ada di sini ada pattern komponen. Nah, klik saja di sini. Kemudian di sini ada rektangular. Kita klik juga rektangular ini. Nanti langsung kita diarahkan dengan arah dari jajaran geometri tersebut. Kita akan menduplikat part tersebut ke arah mana? Misalkan saya akan menduplikat ke arah sini. Kita klik saja atau bisa juga untuk arahnya itu bisa di mana saja. Contohnya di sini di bawahnya atau bahkan di yang kecil ini bisa juga asalkan tetap searah. Tetap searah dengan arah yang kita mau gitu. Misalkan saya klik di sini. Nah, di sini ada kolom mau berapa banyak kita menambahkan dari plat bawah tersebut. Misalkan saya akan menambahkan 2, langsung saja kita klik 2 di sini. Bisa juga lebih ya, kita tergantung dari kebutuhan kita. Kemudian di sini ada kolom spacing. Di sini yaitu nominal dari jarak yang kita mau. Misalkan di sini saya akan menambahkan 100. Nah, otomatis eh, plat bawah tadi akan berjarak dengan posisi asalnya yaitu 100 mm. Nah, karena kelihatannya itu masih jauh dari tujuan jarak tersebut, kita tambahkan. Misalkan saya tadi menambahkan menjadi 550. Nah, di sini kita lihat otomatis jarak tersebut akan terpenuhi tergantung dari berapa jarak yang kita inginkan atau yang kita tentukan di meja tersebut. Karena saya ukurannya itu berlandaskan kepada meja tersebut gitu. Setelah seperti ini, ya udah gitu ya, jadi selesai gitu. Atau misalkan saya kasih contoh lagi, misalkan menambahkan plat kakinya itu atau plat bawahnya itu menjadi 4, misalkan saya tinggal ketik saja di sini 4, otomatis dia akan bertambah gitu. Seperti itu. Tapi yang saya butuhkan di sini hanya 2, jadi saya tuliskan 2 saja di sini. Nah, ketika sudah kita klik saja oke di sini. Oke, gitu. Kemudian kita masuk ke dalam mirror. Oke, untuk mirror ini digunakan untuk membuat geometri yang sama dengan arah berlawanan dan cerminannya. Misalkan saya langsung contohkan saja di sini. Di sini terlihat ada kaki meja tetapi hanya atau plat bawah meja tetapi hanya di bagian kiri saja ditempelkannya. Nah, saya ingin plat bawah tersebut berada juga di daerah atau di bagian kanan dari meja tersebut. Gimana caranya? Pertama-tama kita harus membuat plan terlebih dahulu. Misalkan saya membuat plan di tengah-tengah dari meja tersebut.
Kita buat dulu plannya, kita ukur dulu panjang mejanya itu tadi saya sudah mengukur yaitu 400 mm. Nah, jadi ketika kita ingin membuat plan di tengah-tengah itu ya tinggal kita bagi dua saja yaitu 200 gitu. Setelah sudah kita centang saja di sini. Lalu kemudian kita masuk ke dalam mirror itu sendiri. Kita klik saja atau kita pilih bagian mana yang ingin kita mirror. Di sini karena saya ingin memirror dari plat bawah tadi, maksudnya plat kaki landasan tadi, kita pilih di sini komponen pattern. Nah, karena tadi plat kaki tersebut sudah di rektangular gitu. Jadi kita pilih yang ini. Kita klik saja. Kemudian kita di sini di tampilan assembly ada di sini mirror komponen. Kita klik saja di sini mirror komponen. Nah, untuk mirror ini sendiri kita membutuhkan plan atau bagian yang bisa disebut sebagai cerminnya. Kita bisa di sini ada juga misalkan ada YZ, ada XZ, ada XY. Nah, untuk ini kita bisa lihat di sini ada XY itu berarti bercermin atau berlawanan dengan cermin tersebut. Jadi dia akan menduplikatnya di bagian bawahnya. Kemudian untuk YXZ itu berada di ya seperti bisa kita lihat bahwa plan XZ ini adalah cerminannya gitu. Tentunya kalau mau kayak ini untuk di bagian part ini tidak tepat gitu. Jadi tadi saya sudah membuat plan lagi. Nah, karena kita akan memilih plan yang sudah saya bikin tadi, jadi kita milihnya untuk mirror plan saja, mirror plan. Kemudian kita klik work panel atau ini di unclick dulu. Sini. Nah, kita klik langsung saja. Otomatis dia akan berada di tepat di kaki dari bagian meja. Seperti itu. Karena tadi sudah diperhitungkan bahwa ketika mejanya itu lebarnya itu 400 mm, kita membuat plan tepat di tengah-tengah dari meja tersebut, yaitu berada di jarak 200 mm gitu. Ketika sudah seperti ini, kita langsung next saja. Oke. Nah, otomatis dia akan terbentuk atau terlihat seperti ini. Nah, supaya tidak menghalangi, di sini ada plan yang bekas mirror tadi, kita hapus saja plan tersebut. Misalkan di sini ada work plan, kita klik, kita delete. Dia tidak akan merubah dari mirror tersebut. Jadi hanya untuk cerminan saja, hanya untuk cerminnya saja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu circular. Untuk circular kita tidak bisa mencontohkan di part ini karena ya kita tahu bahwa di sini hanya part persegi gitu. Nah, kita tadi saya sudah membuat sebuah part. Nah, di sini terlihat sebuah part. Apa sih sirkular itu? Sirkular adalah untuk membuat duplikasi dari geometri secara sirkular. Itu. Jadi langsung saja saya contohkan di sini. Ketika saya ingin membuat sebuah lubang, tetapi di sini hanya ada satu lubang saja. Saya ingin membuat beberapa lubang di sini, misalkan di area sini gitu. Kita langsung saja klik di sini ada 3D model di kolom pattern. Kita klik di sini ada tulisan circular pattern. Kita pilih bentukan mana atau proses mana yang akan kita circular pattern tersebut. Misalkan saya tadi sudah membuat sebuah lubang, jadi kita pilih ini sama ini. Nah, kemudian
kita pilih arah dari circular pattern itu sendiri. Dan saya klik di sini. Nah, otomatis dia akan mengelilingi dari arah tadi yang saya pilih. Misalkan di sini saya ingin membuatnya menjadi 8 lubang. Nah, kita tinggal pilih saja di sini. Kita tambahkan menjadi 8. Otomatis dia akan menjadi 8 seperti itu. Kita klik saja oke. Nah, maka jadinya seperti ini. Dia akan membuat sebuah atau berbagai macam bentuk tergantung dari bentuk apa yang kita mau seperti itu.